Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Imron di sini untuk mengajar IPA kelas 8. Pada kesempatan pertemuan ini masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh, yaitu menggunakan classroom. Nah, ini kita akan belajar mengenai IPA, yaitu materinya adalah tentang memahami tentang otot. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa saja. Coba disebutkan. Jangan sampai lupa pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Baik, kita sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita pemahaman di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk anak-anakku yang soleh dan solehah, kalian sudah berdoa, harus mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian jangan lupa membantu orang tua, sholat duha juga, ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin memberikan apresiasi kepada kalian semua sudah melaksanakan kegiatan selama 2 minggu ini di rumah. Walaupun gurunya di sekolah, muridnya di rumah, kalian tetap menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kalian adalah generasi yang paling hebat. Nah, untuk pelajaran IPA sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya alat gerak pada manusia, itu yang dikhususkan pada manusia. Ada tulang, kemudian juga ada sendi-sendi yang sudah kalian peragakan di rumah. Ada sendi apa saja? Sendi putar, sendi pelana, sendi, dan beberapa sendi yang lainnya. Nah, kalian setelah mempelajari tulang sebagai alat gerak yang pasif, nah ini otot. Otot ini adalah jaringan yang mempunyai kemampuan untuk berkontraksi sehingga berperan sebagai alat gerak aktif. Nah, ini di buku kalian sudah ada, silakan dibuka di halaman 11. Kita lihat di situ ada gambar yang ditunjukkan pada lengan sini, otot. Di sini ada otot kita, di sini salah satu. Nah, jadi yang disebut otot itu adalah sebuah jaringan. Yang namanya ilmu mempelajari otot itu disebut miologi. Nah, di sini ada dikenal otot itu sehari-hari sebagai daging lah. Gitu. Di dalam daging itu ada otot dan sekumpulan-sekumpulan serabut otot. Nah, disitulah otot-otot kita terlihat beberapa di bagian tubuh kita. Nah, kalau kalian bisa lihat ada gambar di situ, ada berkas otot, kemudian sel otot diperbesar lebih dahulu. Ya, di sini ada inti sel juga, inti sel otot, berkas otot dan myofibril. Myofibril di sini ada ya. Pengertiannya adalah serat-serat otot. Nah, ini myofibril. Otot itu tersusun dari inti sel ya. Ada sel otot, berkas otot. Nah, ini adalah gambar otot kita. Kemudian kita bisa mengetahui fungsi otot di sini. Kontraksi otot ditandai dengan memendeknya otot. Nah, di sini ada otot akan menegang dan mengembang di bagian tengah. Oh, maaf, di atasnya ada ini fungsi dari otot. Otot dapat terkait pada tulang rawan, ligamen atau kulit. Tulang-tulang tidak dapat berfungsi sebagai alat gerak jika tidak digerakkan oleh otot.
pada tubuh manusia terdapat sekitar 640 otot yang beratnya sepertiga dari berat badan. Jadi itu adalah fungsi otot. Jadi tulang tidak akan bisa bergerak tanpa adanya otot. Nah, di sini ada gambar lagi. Lihat ada tendon. Nah, di situ di atas tadi ada bahasa tendon ya, urat. Ya, tendon itu urat. Kemudian ada bicep dan tricep. Nah, di sini ada bicep dan tricep. Terlihat ada beberapa otot, ya kan, ada bicep, otot bicep dan otot tricep. Kalau otot bicep memiliki 2 tendon dan otot tricep memiliki 3 tendon, yaitu 3 urat. Itu saja, bicep dan tricep. Nah, kalian silahkan memperagakan, ya mungkin menggunakan barbel atau mungkin menggunakan botol diisi dengan air atau dengan pasir, kemudian melakukan ya kontraksi otot. Nah, jadi kita gerakan tangan kita seperti ini dengan beban, maka akan ada kerja otot. Nah, di situ nanti akan terasa. Silakan kalian lakukan di rumah menggunakan alat-alat yang ringan saja, jangan terlalu berat, karena ini hanya praktek untuk melakukan otot ya, supaya ada relaksasi kemudian kontraksi dari otot itu. Nah, kita akan lihat ada 3 macam otot dibagi, yaitu otot polos, lurik, dan jantung. Nah, untuk di kelas 7 kalian kan pernah belajar mengenai tentang otot, macam-macam otot, otot polos, otot lurik, kemudian ada otot jantung. Nah, perbedaannya di sini semua ada. Jadi nanti kalian bisa membedakan mana yang otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Nah, pada pertemuan kali ini nanti saya akan membuat worksheet yang harus kalian isi mengenai tentang otot dan juga perbedaan-perbedaan otot itu apa saja, fungsinya dan sebagainya. Nanti kalian silakan isi. Ya, nah di sini sudah jelas mengenai tentang ciri-ciri otot polos, lurik, dan jantung. Kalau otot polos bentuknya gelendong, otot lurik silindris atau tabung, otot jantung silindris bercabang. Kemudian ada juga lokasinya di mana sih otot polos? Tuh, otot polos itu ada di dinding organ dalam seperti usus, pembuluh darah, saluran pencernaan, trakea, saluran kelamin, saluran ekskresi, dan sebagainya. Nah, di situ ada otot lurik. Ada di mana? Otot yang melekat pada rangka, otot yang melingkar mata dan mulut yang terdapat pada wajah. Kemudian otot jantung, yaitu ada di bagian dinding jantung. Lokasinya seperti itu. Gambarnya juga sudah jelas. Nah, untuk anak-anakku sekalian, kalian ya di dalam kompetisi dasar ini kalian sudah bisa menguasai atau menjelaskan mengenai tentang tulang atau alat gerak manusia, sendi, kemudian ada kerangka yang sebelum pembelajaran ini. Nah, sekarang adalah tentang otot. Nah, otot itu ada di tubuh kita. Jadi kalian bisa mempraktekannya, kemudian kalian bisa mengirimkan foto-foto yang sudah kalian praktekkan. Kemudian jangan lupa untuk di classroom, setiap masuk ke classroom kalian wajib untuk absen. Itu misalkan nih Nadila hadir seperti itu, atau Inggo hadir. Nah, di classroom itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian untuk tugasnya nanti akan ada worksheet, silakan nanti dibuka di classroom, silakan dikerjakan seperti biasa. Dan insya Allah hari pertemuan yang akan datang kita ada pertemuan Zoom, mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Yang tidak ikut Zoom berarti akan mendapatkan tugas dari saya. Itu aja ya.
mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu berolahraga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.